Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi itu Nasdem itu mengungkapkan alasan mengapa Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Anies Baswedan itu. Bakal calon presiden Anies Baswedan sudah mendapatkan tiket maju dalam pemilihan presiden 2024. Tiga partai pengusung bergabung dalam koalisi perubahan yang terdiri atas Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS itu. Ihwal, calon wakil presiden, koalisi ini menyerahkan pada Anies untuk menentukan sendiri pendampingnya. Adapun sosok Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa itu disebut-sebut sedang dilirik sebagai cawapres Anies Baswedan. Hermawi menjelaskan Hovifah jadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, baik dari sisi gender, rekam jejak, maupun latar belakang organisasi. Adapun Hovifah merupakan ketua umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Sebagai ormas terbesar di Indonesia, Hermawi mengatakan suara NU penting bagi koalisi perubahan. Bahkan Hermawi mengatakan bahwa Hovifah salah satu yang paling dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, baik dari sisi gender, track record, kemudian maupun latar belakang organisasi dan sifat modernisasi yang ia miliki. Nah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan Hovifah berpeluang besar jadi pendamping Anies dibandingkan kader NU lainnya. Selain Hovifah kan sebenarnya nama Menteri Koordinator Politik itu si Mahfud MD juga potensial maju menjadi cawapres 2024. Namun kata Adi, Mahfud sulit duet dengan Anies mengingat posisi Mahfud ada di koalisi Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Selain itu, belum ada koalisi yang melirik Mahfud untuk dijagokan jadi cawapres. Kata Adi, dia bilang bahwa sejauh ini Hovifah yang leading, termasuk juga Mahfud MD, tapi Mahfud sulit bisa diduetkan dengan Anies mengingat posisinya sekarang ini. Nah, menyitir laporan majalah Tempo bertajuk Perintah Lurah Meminang Hovifah edisi 26 Februari kemarin itu, kubu Anies Baswedan sedang melirik Hovifah. Dua narasumber yang mengetahui lobi-lobi ke Hovifah bercerita. Bekas Wakil Presiden Yusuf Kalla berupaya menjalin komunikasi dengan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu. Jadi di sini mulai terendus kekuatan dari Yusuf Kalla. Mulai terendus bagaimana manuver-manuver Yusuf Kalla dalam menggait Ibu Hovifah sebagai pendamping Anies Baswedan. Tujuannya, kata narasumber tersebut, menjadikan Hovifah sebagai pendamping Anies Baswedan. Menurut orang dekat Kalla, Hovifah memiliki syarat sebagai kader NU yang maju jadi cawapres. Rekam jejaknya sebagai pemimpin Muslimat NU sekaligus Gubernur Jawa Timur disebut-sebut diperhitungkan oleh Yusuf Kalla sekarang ini. Nah, di sini kita bisa lihat kawan-kawan, ketika kemudian jadi tidak sekedar Nasdem yang menginginkan Hovifah, melainkan tokoh-tokoh yang saat ini menjadi penyokong Anies Baswedan pun juga menginginkan Hovifah. Jikalau SBY pasti mendorong anaknya, di lain sisi Yusuf Kalla inginkan Hovifah. Nah, disinilah kemudian Yusuf Kalla menyenter Ibu Hovifah itu ternyata sudah mulai jurusnya sudah dikeluarkan itu. Yusuf Kalla mulai mendekati Ibu Hovifah itu dari beberapa narasumber yang didapatkan. Mereka mengatakan bahwa Yusuf Kalla sekarang ini tengah antusias untuk merekrut Ibu Hovifah sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Bagaimana kemudian nantinya Nasdem dan Yusuf Kalla, apakah mereka berdua ini berhasil menggait Ibu Hovifah ataukah tidak? Karena kan kita tahu bahwa Ibu Hovifah sendiri itu bagian dari Jokowi. Bagaimana kemudian kita tahu bahwa Ibu Hovifah sebagai salah satu penyukses Jokowi pada saat pertarungan Pilpres di 2019 kemarin. Ibu Hovifah lah yang menggait suara terbanyak di wilayah Jatim untuk Pak Jokowi. Nah, sekarang ini Yusuf Kalla menginginkan Ibu Hovifah untuk berada di kubunya Anies. Bagaimana kemudian langkah-langkah Yusuf Kalla? Tentunya
tidak sekedar langkah Yusuf Kala, tetapi juga langkahnya Nasdem. Tentunya kita perlu nantikan apakah nantinya pergerakan ini berhasil membuat Ibu Khofifah berada di jalurnya Anies Baswedan, ataukah malah memiliki hambatan-hambatan yang sekiranya mungkin bisa menggagalkan rencana tersebut. Karena kita tahu juga bahwa tiba-tiba kemarin masuk KPK di kantornya Ibu Khofifah. Nah, para pengamat, termasuk pengamat dari FNN itu, Rocky Gerung, dia bilang bahwasanya itu salah satu upaya untuk menjegal Ibu Khofifah bertandem dengan Anies Baswedan. Itu mungkin sekedar gertakan, itu mungkin ancaman agar Ibu Khofifah tidak berani untuk berada di jalurnya koalisi perubahan. Nah, menarik sekali ketika kita bahas masalah cawapresnya Anies Baswedan ini. Karena bagaimana tidak, Ibu Khofifah dari awal itu memang sudah menjadi santer, sudah menjadi tokoh yang diperebutkan untuk Pilpres ini. Karena kenapa? Jawa Timur itu bisa dikatakan sebagai ladang pertarungan. Jawa Timur itu bisa dikatakan sebagai area pertarungan Pilpres 2024. Siapa yang memenangkan Jatim, maka dialah pemenang Pilpres 2024. Nah, bagaimana kawan-kawan melihat hal ini? Apakah nantinya Ibu Khofifah akan berlabuh di koalisi perubahan menjadi cawapresnya Anies Baswedan, atau malah sebaliknya? Coba tulis di kolom komentar, oke? Jadi saya pikir itu saja dulu kawan-kawan. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.